Oke semuanya, kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dolphin Podcast teman-teman. Ya gue sekarang lagi hobi-hobi bikin podcast kali ya. Karena ya gue ya yang seperti yang kemarin gue udah bilang di podcast gue sebelumnya, kalau gue lagi ada masalah emosional, lebih tepatnya masalah kejiwaan gue, jadi terganggu gitu ya. Doain aja jangan sampai gue kena skizofrenia maupun ringan dan berat gitu ya, karena gue masih pingin melanjutkan hidup gue ya, dan gue pingin banget untuk nggak cuma melanjutkan hidup gue tapi karir gue. Mungkin bisa kita bahas nanti setelah masalah gue kelar atau udah lebih ringan untuk masalah apa yang gue hadapi gitu ya, karena itu sangat sensitif sekali kalau misalnya gue bicarakan sekarang. Tapi sekarang ini kita ngobrolin yang ringan-ringan dulu, yang bisa dibilang bikin ketawa-ketawa gitu ya. Jadi podcast ini gue sengaja cari topiknya itu melalui sosial media gitu, sosial media biru yang kalian bisa tahu lah ya. Apalagi biru ada gambar burungnya gitu ya. Orang ini secara private gitu ya membagikan pengalamannya menikah dengan mantan sugar baby. Wah, itu gue tertarik sekali tuh ya kan, apalagi di saat-saat seperti ini gue kan harus lebih memilih-milih perempuan gitu kan ya. Ya walaupun gue udah punya bini aslinya, tapi maksudnya ya bukan gue, maksudnya buat teman-teman yang di luar sana yang eh kan jadi ini kan ya, pokoknya buat teman-teman di luar sana yang belum punya pasangan, mau pilih pasangan harus hati-hati nih gitu ya. Karena eh ya ini nanti gue akan jelasin plus minusnya lah, apa dia tuh bisa nikah sama sugar baby gimana awalnya gitu ya. Dan di sini gue juga concern banget sama yang namanya privacy teman-teman. Jadi gue nggak akan bagiin siapa namanya gitu ya, bininya tuh namanya siapa, gue nggak mau tuh kayak gitu ya, karena akan terkesan menjelekkan. Padahal sudah podcast ini ya gue udah minta izin dulu sebelumnya ke orangnya, kalau gue akan jadiin podcast. Oh iya bener, nggak apa-apa, karena menurut dia ya ada sisi positifnya loh dari yang namanya sugar baby itu gitu kan ya. Jadi orang tuh pandangannya tuh selalu negatif sama yang namanya sugar baby ini gitu ya. Yang kalian tahu cuman kayak oh dia bertumpu hidupnya kepada om-om ya. Dan gak cuman itu, dia belanja-belanja apa barang-barang mewah dari om-om segala macem kan. Selalu stigma masyarakat kan seperti itu. Memang gak ada salahnya teman-teman, tapi ya ini kita akan ngobrolin atau gue akan bikin podcast ini karena ini bener-bener dari orang yang menikahi seorang mantan sugar baby teman-teman ya. Jadi gini, ya orang ini inisial namanya ya kita sebut aja Mr. E lah ya. Jadi si Pak E ini bisa dibilang tahu kalau bininya tuh sugar baby ya pas lagi pendekatan, masa-masa pendekatan. Dan dia bilang juga awalnya ya si apa istrinya ini nggak mengakui kalau kalau dia tuh misalnya dia itu sugar baby itu ya. Dan kalau kata si Pak E ini juga ya sulit lah posisinya gimana, karena eh, menurut dia ya posisi istrinya ini serba salah gitu loh, dan susah. Dan lebih 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 apa namanya, lebih eh ininya lagi ya, lebih lebih gawatnya lagi kalau memang gak ada yang mau nerima dia kan gitu ya. Jadi concern dia itu ya itu, nanti kalau gue ngakuin kalau gue sugar baby ya, eh, gue nggak akan diterima sama cowok manapun karena gue sugar baby gitu kan. Nah, gue tadinya tuh kayak dia bilang ke gue pertama gini, ini istri gue ini gue taunya dia sugar baby itu waktu gue jalan sama dia, pokoknya berjalannya kisah cintanya mereka lah gitu ya. Seiring berjalannya waktu dia tahu kalau si istri ini sugar baby gitu ya. Nah, gue udah bilangin dong, wah berarti bagus dong istri lu nggak ada yang diumpetin dari lu gitu kan. Nah terus si Pak E ini tuh bilang gini,
eh, ya bukan nggak diumpetin, tapi emang sebelumnya dia nggak jujur gitu. Jadi gue bilang dong kayak, katanya lu tahu kan, berarti kan lu sebelum menikah lu udah tahu kalau istri lu itu mantan sugar baby. Kata dia, iya betul. Tapi dia itu ya tadinya nggak mau ngungkapin itu semua gitu loh. Jadi gue tahu secara, ya dia nggak tahu gitu loh kalau gue tahu kalau dia tuh sugar baby gitu. Tapi ya gue sangat respect, kata dia gitu, sangat menghormati keputusan istri gue. Dan ya gue nggak akan bilang kalau gue tahu kalau dia tuh tadinya sugar baby kayak gitu kan. Terus ya udah dong, gue langsung, wah ini orang gokil juga. Kalau misalnya gue di posisi kayak gitu, gue nggak tahu menahu nih masa lalu bini gue tiba-tiba dia jadi sugar baby gitu kan, diinin sama om gitu kan ya. Gue sih lebih milih untuk, gue mundur aja lah, ngapain gue sama orang kayak gitu kan, kayak gitu ya. Tapi ini tuh laki-laki ini ya, si Pak E ini ya, bener-bener buat gue tuh ini laki-laki banget sih. Kayak lu tuh bisa nerima dia gitu loh ya. Dan dia tuh malah terkesan marah ke gue. Dia bilang gini, lu tuh jangan nganggep yang namanya sugar baby itu adalah kejelekan gitu kan, karena mau nggak mau itu ya dia harus lakukan gitu kan. Ya dengan menjadi sugar baby, apa yang dia lakuin di kerjaannya dia, kata dia gitu. Kerjaan loh, sugar baby kerjaan cuy, beneran deh. Loh, di tempat kerjanya dia, wah berarti rumahnya atau apartemen atau apalah itu yang punyanya om-om itu buat dia itu tempat kerja, dibilang sama si suaminya ini ya, si Pak E ini. Oke, gue kayak anjir, gokil juga ya kan, sugar baby ternyata kerjaan gitu, baru tahu gue. Tapi ya di sini ya gue kayak belajar untuk menghargai sebuah, ya lika-liku kehidupan orang lain gitu loh ya. Masa si Pae ini, si suaminya ini ya, itu bisa legowo gitu kan, bisa menerima gitu ya. Tapi kok kita yang bukan siapa-siapanya kayak mengejudge kan kayak gitu ya. Jadi di sini memang banyak banget nih sisi-sisi positif nih ya kan, yang harus kita ambil dari pelajaran si sugar baby ini gitu ya. Nah, terus dia bilang wajar lah kalau misalnya dia enggak jujur akan masa lalunya sebagai seorang sugar baby gitu kan, karena itu menempatkan dia di posisi yang serba salah, kata dia gitu. Gue langsung ngerasa ini cowok gila sih, jadi cowok tuh gila sih. Gue sempet punya, ya gue punya temen lah, gue punya temen, bukan sempet tapi gue punya temen sahabat karib lah ya. Ya dia umurnya udah lebih tua dari gue gitu ya, udah beberapa tahun lebih tua ya dari gue. Dan dia itu, ya gue jadi keinget sama dia gitu loh. Tapi si Pak E ini bukan dia ya, karena ini dia nih belum nikah kalau temen gue nih ya kan. Jadi dia tuh suka sama perempuan gitu ya, dan dia terang-terangan bilang ke gue kalau dia tuh sugar baby. Dia tuh sekarang katanya lagi sama om-om kayak gitu, tapi dia tuh suka sama dia karena katanya dia nyaman gitu ya. Dan pokoknya ya dia ngerasa srek lah sama orang ini. Tapi orang ini tuh sugar baby gitu loh ya. Eh, Suka ini sama om-om gitulah ya. Dan malah katanya si cewek ini, kenapa dia nggak kenapa temen gue ini nggak jadian sama dia, karena dibilang susah gitu loh, karena saingan dia om-om. Dan si ceweknya kayak masih kayak mikir-mikir, oh nanti kalau gue jadian sama temen gue ini temen gue yang ini ya, itu nanti jadinya gue nggak dapetin kayak gini lagi gitu kan. Nah, jadinya temen gue tuh galaunya di situ. Jadi galaunya bukan karena oh dia sugar baby, oh dia suka, ya sorry tuh saya, tapi ini kan kenyataannya ya, dia suka sama om-om, atau ya bisa dibilang diperhalus apa ya, dia eh, lingkungannya sama om-om gitu ya. Ya itu tuh bukan itu gitu, tapi lebih ke poin dimana dia tuh galau kalau dia tuh nggak bisa ngebahagiain cewek itu seperti si om-om itu ngebahagiain dia. Ini tuh dua orang yang menurut gue harus apresiasi tinggi banget sih masalah ini gitu loh. Karena ya jujur kalau gue udah mendingan gue nyerah aja lah, gue nggak mau lah ya. Gue sebagai Arfan gitu ya,
walaupun gue kayak begini gitu ya, tapi gue masih punya harga diri. Maksudnya, mohon maaf ya, maksudnya gimana ya, bukannya berarti dengan gue menikah dengan sugar baby terus gue nggak punya harga diri gitu ya, tapi lebih tepatnya ya gue memikirkan semuanya, gue mikirin keluarga gue gitu loh ya. Yang namanya rahasia di umpet-umpetin kayak gimana, bahkan kalau gue pun akhirnya tahu terus gue untuk mencoba untuk umpetin itu, akhirnya kebongkar juga guys, beneran deh. Jadi kayak nggak bisa kayak gitu-gitu tuh, ditahan-tahan tuh nggak bisa gitu loh. Jadi menurut gue ya, gue nggak mau mencemari nama baik keluarga gue gitu loh. Kayak eh ya mohon maaf ya, tapi ini kan realitanya ya. Gue milih untuk udahlah, gue minggir aja lah, gue nggak usah lah sama dia. Secinta apapun gue, sesayang apapun gue sama dia, tapi kalau dia mantan sugar baby gitu ya, gue ya udahlah. Ini kan mirip-mirip kayak misalnya lu menjalin asmara sama mbak tuh open BO kan, kayak gitu ya. Jadi kayak kalau lu tahu dia kayak gitu ya kan, ya lu mendingan mundur aja. Maksud gue kalau kondisi keluarga lu sangat mementingkan itu gitu loh, kayak keluarga gue gitu ya, dimana ya sorry itu saya, tapi emang bener realitanya tuh keluarga gue keluarga yang terpandang gitu ya. Ya nggak mungkin dong gue macem-macem nih gitu ya, mau sekata gue sayang banget sama nih orang gitu ya, tapi ternyata ada laki-laki yang mampu menerima itu semua teman-teman ya. Cinta itu buta banget, makanya gue tuh cinta sama bini gue sekarang aja udah buta banget gitu loh. Gue nembak dia cuman modal, pokoknya gue pacaran sama dia tuh cuman modal sehari ketemu gitu ya, sehari ketemu tuh gue langsung tembak dia, pokoknya gue mau sama dia gini 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 ya. Itu udah buta banget menurut gue. Tapi ini cuy, ketika lu tahu istri lu ya, bahkan sebelum nikah ya posisinya ya, tahu istri lu sugar baby, wah kacau sih itu. Kayak kalau gue hancur bro, hati bro, bener. Gue sih nggak munafik ya, itu bener hancur bro hati gue bro ya. Dan gue milih untuk ya udah, mohon maaf kita nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Ya gue tegas, walaupun gue sebetulnya gemeter juga kalau kayak gitu kejadiannya gitu kan. Dan ya eh, nggak usah sugar baby kali ya, kayak gue aja sama eh bini gue tuh kadang-kadang suka nggak percayaan gitu ya. Masa sih kamu kayak begitu, nggak mungkin lah kamu nggak pernah ini nggak pernah itu ya kan. Dia udah jelasin ke gue gini gini gini, kronologi segala macem. Gue kayak pokoknya terus gitu loh. Kayak gue masih menerka-nerka nih, pasti ada nih busuknya nih bini gue nih kan gitu ya. Padahal dia udah jujur banget, bahkan sampai ke psikolog bilang kamu harusnya bersyukur dapet dia. Dia tuh jujur banget, mau dia terbuka masa lalunya segala macem. Itu aja yang masa lalunya menurut gue ya biasa aja. Ini sugar baby cuy, bener-bener kayak wah anjir, main blowing banget sih. Gue bolak-balik bukan ke inti permasalahan nih ya, tapi gue kayak takjub banget sama nih cowok gitu ya. Aduh, gue ngeliat teman gue aja yang belum jadian aja udah takjub banget. Wah gila, lu bisa suka sama sugar baby ya. Nah terus ya itu tadi kebaikan-kebaikannya lah, kayak kita nggak boleh ngejudge mereka sembarangan, kata si Pak E ini tuh kayak gitu ya. Ya oke, gue setuju sih akan hal itu sih, gue setuju banget. Tapi eh ada kekurangan ya teman-teman. Jadi karena si istrinya ini kan mantan sugar baby ya, jadi dia terbiasa apa apa tuh mewah-mewah gitu ya. Yang dimana kan kalau kita ini orang-orang yang lagi masih berjuang ya kan, ya duit pas-pasan kayak gue sekarang, listrik aja belum bayar gitu ya, kadang bayar air susah gitu. Makanya ya nggak, ya maksudnya sugar baby ini, yang si cewek yang mantan sugar baby ini pasti kesulitan untuk beradaptasi lagi dong ya kan. Itu tadi yang kata temen gue juga, ya saingan gue om bro, kata dia gitu
ya. Dan ceweknya ini yang sugar baby ini juga mempertimbangkan itu banget gitu loh. Tapi kalau yang Pak E ini tuh beda ternyata. Jadi ya istrinya tuh mau memang untuk menikah gitu kan, dan tahu kalau keadaannya nggak semakmur si om-om ini gitu loh. Ya istilahnya om-om itu beda 10 tahun misalnya sama kita. Gak usah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lah ya kan, usianya mungkin 50-an lah. Kalau 50-an berarti bedanya misalnya 30 tahun sama kita-kita gitu loh. Ya. Itu kita tuh masih proses cuy, tapi si om-om ini tuh udah mateng, tau gak lo. Jadi kayak ya pantes lah, wajar lah gitu loh. Ya bapak gue umur 60 tahun juga makmur, dia kaya, tajir gitu loh. Ya istilah tuh kayak bapak gue tuh melihara ani-ani gitu loh. Yang gue kalau ngeliat juga ih anjing gitu ya, apaan sih gitu kan. Gue juga ogah gitu nganggep dia jadi bapak gue kan gitu ya. Ya pokoknya memang wajar gitu loh. Kalau kalau kita kan masih umur 20 30 gitu kan ya, masih aduh ya itu tadi, bayar listriknya susah ya. Gaji pas-pasan, penghasilan pas-pasan. Kadang masih ngemis ke orang tua kan begitu ya. Kita tuh ya boro-boro buat belanja-belanjain bini yang kayak gimana-gimana gitu loh. Aduh. Kayak ya kata dia itu kekurangannya itu. Kata dia gitu, dan dia bilang ya mau nggak mau gue harus ini loh, pokoknya dia tuh anjing banget dah. Pokoknya ini orang tuh kayak mau nggak mau gue harus nyesuaiin dia, kata dia gitu. Tai, anjir, anjir. Kalau gue mah nggak bisa. Ya maksudnya gimana ya? Maksudnya ini tuh orang gokil banget sih. Kayak ini tuh, kisah ini tuh too good to be true, temen-temen. Kayak cerita dongeng-dongeng, tau gak lu? Tapi Pak ini emang anjing lu. Ya bisa sama sugar baby gitu ya. Ya maaf lagi-lagi maaf nih ya, maksudnya bukan gue merendahkan apa gimana. Gue udah dikasih tahu, udah dimarahin nih sama si Pak ini, lu jangan merendahkan, lu jangan jelek-jelekin dia. Ya gue tahu, oh iya dia kan istri lu gitu, gue nggak mau jelek-jelekin juga gitu loh. Ya tapi menurut gue uh, itu keren bro gitu loh. Pak E bisa menyesuaikan istrinya dan mau niat gitu ya, niat aja untuk menyesuaikan dengan istrinya yang udah terbiasa hidup mewah dengan segala keterbatasan dia berjuang. Itu gila, keren banget lu gitu loh, gila banget. Makanya gue bilang wah sarap sih ini orang, ada orang-orang kayak gini ya. Oh, kalau misalnya nggak cuma si Pak E ini, kalian punya pengalaman atau kalian nikah juga sama perempuan dengan tanda kutip gitu ya, kalian bisa share pengalaman kalian. Dan gue pinginnya ya, kita sama-sama ayo dong kita bangkitin image yang namanya perempuan itu. Jangan sampai rendah banget lah gitu ya, karena jujur aja gue sangat resah banget sama dunia sosial media segala macem. Sepertinya wanita itu serendah itu ya gitu ya, karena ya nggak usah yang open BO, nggak usah yang jadi sugar baby gitu ya, tapi yang biasa-biasa pun, yang cuman joget-joget doang di TikTok udah komentarnya macem-macem. Lebih menjadikan wanita sebagai objek. Ayo dong kita sama-sama untuk, ya kan, kita mau kesetaraan gender nih. Teman-teman dari wanita juga pasti mau kesetaraan gender, gue yakin banget. Ya kesetaraan gender tuh gimana maksudnya? Bukan wanita nggak mendapatkan perlindungan ya, tapi lebih tepatnya bisa jadi gini loh guys. Gue kan orang psikologi ya. Kalau gue berpendapat tuh kayak gini. Kalau misalnya lah bini gue nih pakai baju seksi-seksi gitu ya di depan gue misalnya, cuma pakai bra doang atau gimana, ya mungkin dia kayak, ini loh badan gue bagus kan, bukan berarti kayak dia mau ngejual diri dia kan, kayak gitu ya. Ya mungkin teman-teman wanita yang sibuk di sosial media terus dia joget-joget, dia cuma mau nunjukin nih gue keren loh gitu loh, ini tubuh gue loh, ini keren, gue suka sama tubuh gue, paling kayak gitu doang gitu loh. Dia self appreciate ya, self love
Itu penting teman-teman, ya. Dan kita di era modern ini memang udah harus yang namanya melek, yang namanya kayak gitu-gitu, ya. Supaya apa? Nggak akhirnya wanita tuh direndahin mulu. Oh, orang kayak gitu perek, orang kayak gitu pecun, pelacur. Nggak kayak gitu teman-teman, ya. Ya salah bang, dia bang, nggak sesuai norma kita lah. Sekarang kita bicara norma gitu loh. Norma kita udah beda cuy. Gini deh, orang tua lu, ya misalnya lu pada yang masih umurnya belasan tahun atau 20 tahunan, ketika dibina sama orang tua lu masih menggunakan binaan yang orang tua lu dapat dari orang tuanya, lu marah nggak? Ya itu kan udah lama pak, mah. Sekarang udah nggak kayak gitu zamannya. Lah, sama sama norma sama moral tuh sekarang udah nggak kayak gitu zamannya. Gitu loh. Kita tuh emang udah harus beradaptasi gitu loh. Nggak semua wanita yang kayak gitu bisa kita anggap sebelah mata. Bahkan di Twitter tuh lagi booming banget ya, cewek-cewek jual konten gitu ya. Konten ngewe kayak konten apa kayak bodo amat gue ya kan. Itu gue lagi puasa juga jadi anjing ya. Mana bini gue kerat banget orangnya, puasa lu gitu kan. Aduh. Ya kayak gitu aja kita belum bisa bilang dia tuh lonte karena emang dia nggak open BO dong ya kan. Ya memang ada salahnya, ada moral yang salah nih di wanita itu, tapi mungkin dengan begitu dia fetishnya tuh ada sendiri gitu loh, ya. Dan memang wanita-wanita seperti itu biasanya nggak setia pada satu laki-laki kayak gitu kan. Ya dia ingin mencoba banyak laki-laki, ya mungkin sampai dia HIV, sampai dia mati, ya bodo amat gue, ya kan. Tapi ya itu haknya dia, gitu loh, ya. Jadi menurut gue, ya eh semua ya yang namanya kesetaraan gender lagi-lagi bukannya berarti wanita tuh jadi kehilangan proteksi nih gitu loh. Kita laki-laki harus menjaga wanita gitu loh. Kayak misalnya nih bini gue ya diintipin dari toilet atau dari apa, amit-amit ya. Terus orang ada yang ngevideoin, ngefoto segala macem. Ya gue nggak terima gitu loh. Gue nggak bisa biasa-biasa aja gitu loh. Ya orang ya gue ngerasa ya bini gue tuh harga diri gue gitu loh. Jadi kalau lu nginjek-injek harga diri bini gue sama aja lu nginjek-injek harga diri gue kan gitu ya. Gue bakal cecer tuh orang. Ya karena gue juga orang yang berpengaruh jadi ya gampang aja buat gue gitu kan. Nenggelemin tuh orang gitu kan. Ya udah gitu aja gitu loh. Ya kita juga sebagai masyarakat, sebagai laki-laki, kalau melihat kayak begitu-begitu hargai gitu loh. Jangan komentar yang macem-macem aneh-aneh gitu loh. Oh dia nanggepin bang, gue komentar kayak gini bang, dia mau bang. Terserah lu, itu hak-hak dia, itu hak-hak lu. Cuman maksudnya gini, lu mikir gak kalau dia tuh punya keluarga? Lu mikir gak kalau dia siapa tahu udah punya pasangan, kayak gitu loh. Ya, yang namanya nafsu tuh pasti ada cuy, bener deh. Tapi yang namanya realita kadang-kadang tuh berbanding terbalik gitu loh, ya. Jadi hati-hati bersosial media gitu loh. Dan hati-hati untuk ngejudge orang, jangan asal-asalan ngejudge orang. Udah gitu aja deh, ya. Gimana teman-teman yang punya pengalaman yang serupa gitu ya, boleh komentar di kolom komentar di bawah, kita sharing dan kita sama-sama bangun perspektif kita terhadap perempuan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Gue sebagai laki-laki yang sangat mencintai bini gue nggak mau atau gue enggak membenarkan yang namanya sugar baby. Tentu karena itu bukan jalan satu-satunya lu cari uang. Ya, bisa jadi open BO, oh enggak dong. Ya, ya bisa jadi lu mencari laki-laki yang benar-benar tulus sama lu dan lu mau berjuang bersamanya kayak gitu. Ya, entah lu kerja juga, entah lu ya kasih semangat aja buat laki lu kan kayak gitu ya. Itu lebih nice, itu lebih 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 sweet lah pokoknya, ya. Oke, kalau kata cowok-cowok zaman sekarang tuh gitu ya, jadi kayak gurih pokoknya ya. Itu ketika kita sama-sama berjuang itu bener-bener itu kerasa banget sih,
pengorbanan kita berdua gitu ya, itu kerasa banget ya. Jadi jangan pendek itu berpikir, karena masa depan kalian masih panjang teman-teman. Gue nggak mau yang namanya perempuan tuh jadi kayak bahan doang gitu loh ya, fotonya dibahanin coli gitu kan ya, terus diajak PCS kayak gitu ya. Ya jangan kayak gitulah ya. Ya setan semua itu yang ada. Jadi ya gue miris sih sama orang-orang kayak gitu. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh ngejudge sembarangan orang-orang kayak gitu ya. Gitu teman-teman, saling menghargai itu penting ya. Gue Muhammad Arfan Awal Santosa di Podcast. Gue mau bye bye.